Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Kita bahas lagi emiten punya teman-teman. Tadi BRPT belum dibahas ya. Santai teman-teman, saya bahas nanti teman-teman ya. Oke, kita mulai dari eh Bro Socil ya R4V ya. Telah memberikan super tank. Terima kasih ya Bro Socil ya R4V atas super tanksnya. Di sini juga ada pesan saham ikan. Oh iya, Mang juga ada kembali TP dinaik 91. Kalau naik lagi berarti udah segitu ya. Teman-teman segitu. Betul. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman udah TP segitu udah. Kalau dia naik lagi udah teman-teman ya. Teman-teman terima rezekinya segitu, bersyukur. Setiap orang-orang yang bersyukur pasti ditambahkan rezekinya. Kenapa kita tidak bersyukur dengan gen yang kecil? Karena modal kitanya kecil. Teman-teman harus berpikirnya ke depan. Kalau teman-teman punya dana besar, masuk dengan 1%, 2%, TV dengan 1 atau 2% atau 3%, paling banyak 5% pun, teman-teman sudah dapat lumayan, teman-teman ya. Makanya kenapa teman-teman yang sampai 30, 100% bertahap, teman-teman ingat ya, bertahap. Tahun pertama TP maksimal 20%, tahun kedua 10%, 30%. Nanti seiring dengan waktu teman-teman mengenali emitennya, teman-teman sudah tidak istilahnya sudah tidak ragu lagi, masuk sini pasti 30%, masuk ini 100%. Nah, pasti gitu teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, bagaimanapun teman-teman memberikan eh, keyakinan terhadap sebuah emiten, nah semakin besar juga peluangnya. Ada siasat teman-teman ya, kalau teman-teman ingin dapat 100%, 200%, banyakin brokernya, teman-teman TP 10%. Dengan broker yang banyak, teman-teman, 10% kali 10 broker, teman-teman ya. Dengan emiten yang sama, teman-teman dapat 100% juga kan. Betul nggak, teman-teman ya? Apalagi kan sekarang broker di BI itu kan banyak, teman-teman ya. Banyak sekali broker, teman. Upayakan kalau teman-teman ingin cari broker, brokerlah yang sudah masuk ke BEI, teman-teman ya. Itu menjadi jaminan lah. Pasti di situ bagus brokernya, teman-teman ya. Nah, paling nanti teman-teman tinggal sortir aja ini yang eh, gede biayanya, berapa persennya. Nah, tergantung dari situnya mungkin teman-teman ya. Dan kemudahan teman-teman, kemudahan untuk bertransaksi tanpa banyak maintenance-nya. Nah, mungkin teman-teman akan menyaring dengan sendirinya. Oke teman-teman, dari Bro Losong, makasih ya Bro Socil ya atas donatnya, dan terima kasih juga atas eh, apa yang telah diberikan kata-katanya untuk rezeki yang didapat udah segitu teman-teman ya. Oke, dari Bro Losong Meng menyimak, terima kasih. Dari Bro Darman Suhardi ya 4694 Doid, saya coba bantu. Nanti saya tulis di sini teman-teman Doid ya. Karena hari ini sudah mulai, tadi sudah mulai di apa, di watchlist teman-teman ya. Sudah agak lumayan agak penuh teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk emiten-emiten teman-teman yang belum dibahas. Mudah-mudahan kebahas semuanya teman-teman. Kalau enggak ya bersabar aja teman-teman. Mudah-mudahan sebelum dibahas sudah naik ya. Kayak tadi tuh yang dibahas itu sudah naik duluan ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Tinggal sebentar teman-teman ya. Tinggal kesabarannya aja teman. Butuh sabar-sabar sedikit lagi teman-teman ya. Oh berarti pas saya tap sekian malah naik. Ah, berarti teman butuh sabar sedikit aja gitu teman-teman ya. Jadi ada teman-teman akan berhasil di sebuah emiten, sabar, butuh sabar sedikit aja teman-teman. Itu akan membuat teman-teman cenderung enak nanti di bursa. Oke, lanjut ya. Kita ke IHSG dulu teman-teman ya. IHSG kita naik ya. Naik berapa persen teman-teman? 0,05% ya, atau 3 poin. Di sini hijau teman-teman ya, tapi di sininya merah teman-teman. Masih ada pembuangan dari seorang bandar forennya ya, 988,3 miliar teman-teman ya. Dan ini agak lumayan tidak terlalu sedih nih teman-teman ya. Tapi masih transaksi masih di bawah 10 teman-teman ya. Saya pikir si BI ini nih makanya ngejar-ngejar mulu. Buka katanya kapan? Buyback lagi gitu kan. Udah ketahuan kan. Kalau buka buyback dengan biaya adminnya aja sudah masuk. Kan kalau BI mah teman-teman ya, biaya transaksi beli dapat untung, biaya jual juga dapat untung. Jadi
Mau jual, mau beli, BI tetap dapat untung, cuman bagaimana banyak transaksinya, teman-teman ya. Kalau di 0, sekian kali sekian triliun kan bagus per harinya, teman-teman ya. Itu kan bisa menambah buat devisa negara juga gitu kan melalui pajaknya. Oke, secara buangan masih buangan si Bandar Porennya, tetapi secara TA sudah mulai, teman-teman ya. Secara TA sudah mulai, berarti sudah makin banyak nih emiten-emiten yang sudah boleh koleksi, terutama sama bandar-bandar lokalnya, teman-teman ya. Bandar Poren keluarin, ya bandar lokal sudah mulai masuk lagi, teman-teman ya. Oke, makanya banyak emiten-emiten sekarang sudah mulai agak di bawah dikit ya. Sudah mau menuju support terbaiknya di tanggal 8, tanggal 9. Mudah-mudahan sih ya IHSG mah jangan ya. Jangan sampai sini ya. Mendingan ke 8.000 lagi baru setelah bulan September, Oktober, November ya silahkanlah. Desember silahkan ke bawah lagi ya. Juli, Agustus, September teman tinggal 3 bulan lagi ya. Mudah-mudahan tercapai ya ke angka 8.000. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk IHSG kita di 6.904,39 atau plus 3 poin, tapi pembuangan Bandar Poren cenderung masih net sell teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk emiten yang pertama seperti biasa saham kerakyatan teman-teman ya. Nanti BRPT saya bahas juga teman-teman ya. Saya masukin ke pembahasan ya. Oke. BBRI secara TA masih sideways teman-teman, tapi perhatikan teman-teman Bandar Poren masih melakukan net sell ya di angka 57,2 miliar teman-teman ya. Kita perhatikan di sini siapa yang ngambil. JP ngambil lagi teman-teman ya. Untuk Porennya JP ngambil 33,2 miliar dan YU sudah ngambil 13, BB sudah masuk teman-teman ya. Si BK sama si Kajet yang keluar, tapi nggak apa-apa teman. YU sama si BB sudah mau masuk sini, mudah-mudahan bisa nahan teman-teman ya. Mereka itu untung 0, sekian, 1% juga sudah luar biasa teman-teman. Karena kan mereka segini teman-teman. Mereka itu kalau ngejual kan 41 miliar. Dan kalau 1%-nya udah ketahuan teman. Makanya kenapa kita harus bersyukur dengan gain yang kecil itu. Nanti ke depannya mudah-mudahan teman-teman dapat modal yang besar teman. Itu untuk melatih kita teman-teman ya. Dan nanti juga teman-teman pasti masuk di saham-saham yang liquid. Makanya saya bilang sarannya saya LQ45. Ini teman-teman ya. Pada endingnya, teman, pada endingnya nanti teman-teman akan berpikir ya udahlah, saya mondar-mandir akhirnya kembali lagi ke fundamental. Endingnya kembali ke fundamental, teman-teman. Endingnya itu, teman-teman ya. Nanti teman-teman rasakan aja. Nanti teman-teman akan kembali lagi ke fundamental. Karena cenderung eh, kalau sekarang baru masuk di bursa, ya silahkan teman-teman ya. Silahkan explore teman-teman. Kemampuan teman-teman explore sebuah saham masukin aja. Nanti endingnya itu akan kembali kepada fundamental. Ya, makanya saya sarankan dari sekarang Q45 itu kuasain teman-teman ya, biar nanti teman-teman pas di endingnya ya udahlah saya cenderung swing sekian bulan take profit nanti ngambil lagi, nanti akan seperti itu teman-teman ya. Nanti ada emiten yang buat investasi gitu teman-teman, pasti seperti itu nanti ke depan. Oke teman-teman ya, BBRI masih ya dalam posisi sideways-nya, MA10 masih berada di atas candle. Saya pada menunggu loncatan kodoknya teman-teman, bisa kalau pas ini loncatan kodok nih teman-teman. Nah, teman-teman nih ke sini nih. Nah, loncatan kodoknya ya nanti ke situ ya. Mudah-mudahan bisa langsung ke situ ya, akan lebih enak lagi kalau ke situ teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati karena tanggal 8, tanggal 9-nya masih menanti teman-teman ya. Ini tragedi tanggal 8, tanggal 9. Tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Lebih baik nanti buat tahun depan aja lah biar teman-teman juga masih bisa beli si BBRI di harga murahnya teman-teman ya. Apakah ini akan terjadi lagi? Akan ke sini teman, akan ke sini karena yang naikin kemarin itu kan market maker besar teman-teman di sini itu. Ketika di sini kan semuanya naik dari situ pantulan mulai dari tanggal 8, tanggal 9. Hanya wajar kalau dikembalikan lagi ke tanggal 8, tanggal 9 beberapa emiten kan sudah mulai dikembalikan teman-teman ya. Oke, lanjut ke bank apa lagi? BBNI ya. BBNI, kita cek BBNI. Ya, BBNI pun masih posisi sideways ya, masih posisi downtrend karena MA10-nya berada di atas candle dan per hari ini BBNI bagus ya. Diakumulasi sama asing 4,6 miliar dan ZP masuk sama si BB. YU juga sudah mulai masuk, RX sudah mulai masuk sama si BK sama si AK yang keluar teman-teman ya. Pengambilan juga lumayan teman-teman, si ZP sampai 11,3 miliar ya. Jadi sini net buy 4,6 miliar. Lumayan teman-teman ya. Sudah terjadi shadow kan dikit teman-teman ya. Nih si BK teman-teman ya, kadang-kadang si BK suka melakukan seperti ini teman-teman ya.
Bagus teman-teman ya, mudah-mudahan terus-terusan di-sideways-kan, biarkan nanti si EMA sebelumnya nerobos dulu ke bawah candle dan Smart Money pun sudah kalau Smart Money sekarang jualan nih teman-teman ya. Ini kembali ngambil tanggal 4, tanggal 7 sama tanggal 8-nya melakukan penjualan. Oke, lanjut ya, BB ini masih cenderung sideways, tunggu loncatan kodoknya teman-teman ya. Lanjut ke BMRI. BMRI, BMRI. Ya, BMRI pun masih bertahan teman-teman di tanda penurunannya ya. Sudah mulai kejebol teman-teman ya. Saya hapus aja ya. Sudah mulai kejebol, saya hapus aja. Di mana lagi tanda penurunan selain di situ ya hari ini teman-teman ya ini. Karena kan open bawah teman-teman ya. Ini open mudah-mudahan nanti ditahan di sini ya. Saya gedein dulu biar pas deh teman-teman ya. Saya gedein dulu biar pas nanti teman-teman. Nah, kalau pas itu enak teman-teman ukurnya ya. Nah, kalau udah gede gini kan enak tuh ketahuan ya. Di sini kan ada si ekor hijau teman-teman ya. Itu menjadi tanda penurunannya, mudah-mudahan di situ teman-teman diam di situ. Nanti teman-teman ada gap kecil ya di 4740 ya. Itu adalah tanda kenaikan. Nah, di sini juga nih tanda kenaikan di angka 4780. Saya bikin tanda kenaikan di sini lepas ini ya 4900 ya. Nanti kalau sudah mulai melewati situ, mudah-mudahan sudah emas sebelumnya sudah mulai di bawah candle teman-teman ya. Tunggu loncatan kodoknya aja teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk si BMRI seperti itu ya. Dan ini masih ada penjualan teman-teman dari seorang bandar lokal sama foreign-nya, tapi Smart Money yang nampung nih. Makanya kan tadi terlihat jelas kan bahwa si bandar foreign itu jualan teman-teman, tapi ternyata ditambung sama Smart Money. Bukan hanya bandar lokal aja, tapi Smart Money yang nampung. Kalau nanyain Smart Money itu siapa, ya Smart Money itu adalah bagian daripada retail tapi atas nama institusi teman-teman ya. Oke, nanti tanda kenaikan bisa ke level 4.900 teman-teman. Saya pikir sih sudah mulai bisa terlihat jelas kalau di sini emas mudah-mudahan bisa menghadap ke atas ya. Lanjut teman-teman ya, habis BMRI kita lanjut ke BBCA. BBCA, BBCA. Ya, pas banget di tanda penurunan masih belum kemana-mana teman-teman ya. MA10 pun masih sudah mulai menjauh lagi tapi dia bikin gap teman-teman ya. Open gap bawah yang mudah-mudahan nanti ketika naik langsung ke sini ya akan lebih keren lagi ya. Langsung dia open gap up atas terjadi loncat ke Tapi per hari ini ada pembuangan ya seorang bandar foreign yaitu 845 miliar teman-teman ya. Tapi si AK yang nabung banyak nih ya. Hampir 100 miliaran. BBCA lumayan juga pembuangannya ya. Domestiknya yang nampung si YP teman-teman, si LQ nih yang sudah mau broker bagus semua ya lagi sama YP nih. Malah di sini bentuk domestiknya ya hampir tidak ada penjual sama sekali, cuma si DR doang ya. Jadi nih benar-benar pure diambil sama retail teman-teman ya untuk si BBCA ini. Bahkan di sini ada XL Foreign masuk nih teman-teman ya. XL Foreign udah masuk di sini. Jadi si Foreign, maaf si LG Foreign, LG lokal sudah masuk ya. Si AK juga sama untuk mengimbangi teman-teman, untuk mengimbangi penurunannya harus betul-betul ditahan teman-teman ya. Sama kalau nggak sama bandar luar ya cenderung sama Smart Money ataupun sama bandarnya sendiri gitu ya. Oke, teman-teman untuk BBCA ya, masih santai aja dulu teman-teman, jangan ada untuk pengambilan karena yang April juga santai aja dulu teman-teman ya. Tapi kalau yang mau nyicil masih silahkan aja. Dan juga emiten bagus teman-teman ya. Mungkin nanti target kenaikan yang terdekatnya di angka 8975 ataupun ada di angka 8775 teman-teman, itu untuk tanda kenaikan sementara bisa jadi ke arah situ ya. Ini gap yang sangat lebar sekali pasti ketutup ya teman-teman ya. Walaupun sekarang lagi pembuangan biarin aja dulu. Makanya teman biarin aja dulu. Tunggu sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya berada di bawah candle ya. Oke, teman-teman untuk BBCA seperti itu ya. Lanjut nih ke JPFA teman-teman. Tadi sudah mulai kelihatan ya JPFA ya. Sudah mulai kelihatan emas 10-nya di bawah candle teman-teman ya. Kita lihat isiannya dulu deh. Masih ada pembuangan. Ya, iya, mudah-mudahan ada pembuangan. Ya, pembuangan dari foreign teman-teman ya. Ternyata ini yang mengaktifkan Smart Money Tuhan. Nih ya. Smart Money masuk, terjadi kenaikan lumayan kan. Nih Smart Money masuk, terjadi kenaikan lumayan. Ini ada tanda penurunan dulu teman-teman dilepas dengan baik. Saya atur ulang ya. Yang duduk juga terlepas dengan baik di sini supportnya, bukan tanda penurunannya di situ ya. Kalau saya tidak nandain support teman-teman ya. Ini sudah EMA tersebut sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas. Target tanda kenaikan di sini 1590 tanda kenaikannya. Tanda kenaikan yang pertama sudah dilewatin kan.
di sini teman-teman. Nah, di area sini kan. Pas banget ditanda kenaikan, teman saya nggak keburu ngebahas juga gitu kan. Nah, nanti targetnya ke sini 1590 teman tanda kenaikan. Nah, mungkin nanti targetnya bisa teman-teman bisa take profit di sini juga bisa nih teman-teman ya. Ambil jadi take profit kecil aja teman-teman ya. 080725 ya. Jadi secara TA sudah mulai bagus karena ini ada perlaku dari smart money dan bandar lokal sudah mulai masuk ya. Ingat nih bandar lokal sudah mulai masuk beberapa hari ini nih. Perhatikan teman-teman ya, 3 hari masuk, 1 hari keluar dan 1 hari ini masuk lumayan teman. Tapi tidak terlalu besar ya. Mungkin nanti adakan sideways dikit lah teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunannya saya bikin juga teman-teman di sini nih. Ini area penurunannya nanti ya buat ke depannya di level 1435 sama di angka bawah dikit di level 1425. Nah, apabila turun teman-teman ke level MA 10 lagi ya, masih aman ya, masih aman ya. Juga kalau jebol ya kan ada sedikit gap 1450-nya teman di sini nih ya. Ini ada gap kecil pada teman-teman tapi sangat mengganggu. Nah, kalau ke sini masih aman ya, ke angka 1460 sama di angka 1480 masih aman. Tetapi kalau sudah lebih daripada itu, bahkan ditahan di sini tuh kan masih aman. Tapi kalau jebol ke area 1380 berarti dia mau melanjutkan penurunan. Ya, oke teman kita cek di sini foreign siapa yang masuk ada 1,8 si IEU ya. Ya, akan sama saja cenderung ngebuang ya. Tapi bandar lokalnya sudah mulai masuk, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Ternyata smart money berpengaruh di sini teman-teman. Makanya nanti kalau mau beli smart money aja gitu kan. Nah, si bandar lokal pun, maaf, si bandar forex juga masih ada barang ya teman sendiri. Ketika dia ngambil dari tanggal 3 Maret teman-teman ya. Dia net buy di sini besarnya teman-teman ya. Ini malahan terbesarnya di sini teman-teman naiknya. Nah, setelah itu dia jualan teman ngambil markup harga terus jualan di sini teman-teman ya. Nah, di sini terjadi andai kan di sini sudah ada mulai si bandar forex aja akan semakin keren lagi teman-teman. Kalau si bandar forexnya net buy gitu ya, itu akan lebih keren lagi. Kita lihat untuk domestiknya siapa yang ambil. Pada YU teman-teman domestik ini bagus nih. YU, YB sama si AG sudah mulai masuk di sini teman-teman ya. Si CC juga sudah ngambil 21,4 miliar ya teman-teman. Mudah-mudahan sih besok bisa sampai ke tanggal ke targetnya di angka 1590 teman-teman. Ya, kalau ada koreksi dikit yang tadi saya jelaskan itu cenderung masih aman ya. Targetnya yang jangan jauh-jauh dulu 1680. Saya punya target di angka 1895. Ini terlebih daripada fundamentalnya 3600 teman-teman ya. Sudah nyampe belum 3600? Coba JPFA teman. JPFA, JPFA teman-teman. Ya, teman-teman ya masih cenderung masih bisa ke bawah ini teman-teman ya. Makanya standarnya di sini teman-teman nih si JPFA itu di angka 1040 makanya nanti ada mungkin ada kenaikan sementara teman-teman kenaikan sementara biasanya dia tidak bisa melebihi target kenaikan di sini teman-teman ya. Hanya kalau jadi penurunan lagi nggak jadi masalah berarti dia emang lagi downtrend kok teman-teman ya lagi downtrend ya. Tapi secara valuasi sih sebenarnya ini masih kondisi bagus teman-teman ya masih harga wajar masih di angka 3.600 dan 1.700 teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Kalau 1595 sudah mulai ketembus, berarti targetnya di angka 1680. Tetapi kalau dia tidak sanggup, teman-teman, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Karena berdasarkan sejarahnya ketika naik dulu dia tidak bisa melewati tangga-tangga kenaikan yang agak lumayan tinggi, mungkin bisa setengahnya lah, teman-teman ya. Mungkin kalau di sini contohnya kalau di sini kan agak enggak terlalu kelihatan ya, di sini kelihatan banget nih. Turun, nanti naik dikit, nanti turun lagi. Jadi gini, nanti jebol itu di sini. Kalau dia jebol, teman-teman di sini jebol nih. Ya, 14 berapa nih? 1415 bisa ke arah sini berarti masih downtrend, teman-teman ya. Ini hanya kenaikan sementara aja karena isian dari seorang bandar lokalnya, bandar forexnya cenderung masih belum secara full, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Ini masih downtrend soalnya teman-teman. Tunggu aja sampai betul-betul dia di supportnya, teman-teman. Supportnya di sini area sini. Dikasih kok teman-teman. 1050 itu dikasih ya. Dari tahun kemarin dulu setingginya tahun 2019 dikasih juga sampai tahun 2020 ya 1 tahun menurunin teman-teman ya angka 800 ini tinggi-tingginya di angka 2200 diturunin sampai ke level 1000. Jadi lebih baik sebenarnya teman-teman dia ngambil di angka 1000-an aja dikasih lah teman-teman ya. Masih ada waktu kan ke 1 tahun ini kan untuk penurunan. Makanya saya pikir kenaikan sementara bisa ke level 1595 ataupun nanti ke angka 1680. Karena pungutan dari seorang bandar forexnya belum terlalu signifikan, hanya bandar lokalnya aja teman-teman ya.
Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk JPFA ya, belum di-support-nya teman-teman ya, support-nya sini ya, area 1000-an. Lanjut, ada GoTo teman-teman ya, kita lihat GoTo teman-teman ya. GoTo, terlepas daripada fundamental teman-teman ya, untuk JPFA itu ya. Nah, GoTo teman-teman, banyak yang nanyain GoTo ya. Katanya kalau GoTo, tunggu sebentar. Dari Bro Lukman ya, saya press GoTo di angka 59, apakah keputusan saya tepat? Ya, teman-teman, kan 59 sudah murah, teman-teman ya, sudah di angka 50-an. Update ya, lagi di-update. Terus dari Bro Gasdor ya, nggak naik-naik. Nah, ini teman-teman, kita yang namanya yang suka saya bilang teman-teman ya. Teknika analisis, teman-teman, fundamentalis, bandarmologis, teman-teman. Semua akan kalah dengan apa? Sabarmologis, teman-teman. Perhatikan teman, Smart Money sudah ngumpul kembali ya. Terus ini bandar lokal, maaf, bandar foreign juga sudah mulai ngumpul, bandar lokal sudah ngumpul kembali. Sudah 3 hari sudah mulai diambil sama bandar lokal di sini nih. Perhatikan bandar lokal 3 hari sudah mau ngambil ya. Nah, ini kenapa lambat, teman? Perhatikan teman-teman, bid dan opernya tebalnya 1 jutaan, teman-teman ya. 1 jutaan. Jadi kan untuk naikin ke satu level. Kan kalau teman-teman perhatikan deh, emiten-emiten yang nangkring di angka 50 perak, teman-teman. Diganjal dengan 1 juta lot, teman, itu tidak naiknya berapa bulan, teman-teman. Ini diganjal dengan 2 juta lot, 3 juta masih bisa naik, teman-teman. Satu tik aja bisa naik, lumayan kan untuk menggerakkan aja, teman-teman ya. Untuk menggerakkan aja kan lumayan ini teman-teman si Goto ini kan. Lihat aja bid dan opernya. Kalau dia cenderung ditahan biarin dimakan. Ini kalau turun lagi ke level MA10-nya di angka 59 pas teman-teman, itu juga nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena untuk menutup PR biarkan dia tidak punya PR lagi di sini teman-teman nih. Ya. Bahkan si Goto ini sudah tidak punya PR di angka 57 ya. Nah, ini sudah mulai bagus teman-teman. Si MA10 sudah menuju ke atas. Si Bandar Foreign juga masih terus ngambil. Bahkan Bandar Foreign ngambil dari sini teman-teman ya. Wajar kalau dia lagi mungut dulu teman-teman ya, mungut di angka 59, 58, 57, 60 itu masih dipungut. Kenapa? Ya nanti buat average dia ketika dia memaaf harga, cenderung dia masih punya harga di bawah teman-teman ya. Itu kan tekniknya, bukan teknik, teorinya seperti itu teman-teman ya. Atau nanti teman biasanya yang harga di bawah nahan sebelah kanan, nanti bandar yang lain makan teman-teman ya. Walaupun dengan average yang agak tinggi, tapi dia sudah mulai untung dari situ teman-teman ya. Jadi temannya yang makan kadang-kadang seperti itu. Tapi butuh kekuatan besar teman. Makanya di sini itu foreign itu sangat berperan penting di sini teman-teman ya. Apalagi kemarin kan si bandar lokal sudah mulai jualan, sudah mulai bagus nih jualannya ya. Semenjak dia maaf harga sampai ke angka 80, sekarang sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Bersabar itu adalah teknik yang paling tinggi teman-teman ya. Sabar udah 59 sudah mulai, walaupun itu angka 50 pun masih santai gitu kan. Toh 59 pasti kejemput lagi kok teman-teman ya. Yang average di angka 59 sekarang ya, mudah-mudahan sih average teman-teman bisa harga tengah-tengah ya. 80 mungkin tengah-tengah bisa di angka level 60-an atau 60, maaf, di angka 64, 65 mungkin teman-teman ya. Atau mungkin di angka 69 gitu, 68, 69 bisa jadi masih cepat kan teman-teman ya. Yang penting nanti perhatikan teman-teman, MA200 semua masih menuju ke atas teman-teman. Kalau kita bikin nih tuh ya di 66 masih menuju ke atas kan? Tuh, masih menuju ke atas teman. Artinya ini masih posisi uptrend sebenarnya ya. Cuman tinggal disodok aja dikit teman-teman ya. Sodok dikit aja ke minimal target ke sini nih 71 teman-teman ya. Sudah pasti kecapai di sini. Santai, harus santai karena si bid dan opor kan tebal banget teman-teman ini ya. Apalagi Smart Money sudah mulai masuk kembali nih ya. Kemarin Smart Money 3 terjadi kenaikan kan. Lumayan kan ke angka 60 teman-teman ya. Dia bisa melewati angka 61 lebih dikit teman-teman ya. Itu akan menjadi ini tanda kenaikannya terlewati, cenderung harga tertinggi sebelumnya dilewati, artinya mau uptrend teman-teman. Ini juga sudah mulai dibikin ya. Ya, nanti titik di sini 6162 teman-teman. Boleh kalau sudah ke 62 diem aja teman-teman 62. Nah, sudah kelihatan kan tanda kenaikannya sudah dilewati. Saya pikir sih ke angka 73 ataupun ke angka 2 itu sangat mudah teman-teman ya. Karena ini yang nguasain adalah apalagi besok ya tanggal 9 ya sudah mulai lagi emiten-emiten yang listing teman, baru listing ya. Oke teman-teman, Goto ya masih bagus teman-teman, masih yang average angka 59 sekarang, mudah-mudahan punya punya average angka 65 ya, atau enggak 68, 69.
Di angka 70 pun ini bisa kecapai teman. Kalau hanya kejemput aja masih bisa. Tapi kalau teman-teman ditahanin bisa ke 80 lagi. Jadi teman-teman yang di angka 80 santai aja, masih kejemput kok. Tenang aja teman-teman. Teman-teman jangan berpikir besok transaksi itu akan hancur teman-teman. Kita masih punya banyak waktu teman-teman ya. Makanya belajar jangan teman-teman belajar untuk bersabar. Simpen RD RDN dana cashnya teman-teman. Masuk, jangan takut terlambat teman-teman. Belajar aja dulu masuk berapa persen dulu atau berapa rupiah dulu, berapa lot dulu, nggak jadi masalah. Oh ini emiten, jadi teman-teman sudah tahu ini emiten. Kalau saya beli harga sini, nanti sebelum menghadap ke atas terjadi kenaikan. Walaupun turun akan sekian. Nah teman-teman sudah bisa memplanning seperti itu. Ya, oke teman-teman ya. Goto seperti itu ya. Saya tidak punya tanda penurunan teman-teman di bawahnya. Ya, ini cenderung juga masih aman. Ya, di sini masih aman. Makanya saya bilang sampai turun ke angka 59 pun dengan candle merah pun masih aman, teman-teman ya. Apalagi Subhanallah sudah akumulasi. Apalagi domestiknya ada si MG nih, teman-teman ya. MG mimpin ya, walaupun tidak sampai 1 juta lot. Yang ngambil itu si BKU. BK sudah ngambil 2,9 juta, teman-teman. ZT sudah ngambil 1,9 juta ini. Kurang gimana banyaknya ya. Untuk mempertahankan kota biar tidak kemana-mana lagi gitu kan. Semua teman juga sudah ngumpul dengan baik. Oke teman-teman santai aja ya. BMTR teman-teman turun terus mulai menarik kah? Kita cek ya BMTR ya. BMTR turun terus katanya. BMTR itu harganya sudah murah banget teman-teman ya, sudah murah banget. Nah, ini sudah mulai nih teman-teman ya. Kemarin di sini terjebol ya, jebol di sini. Bikinlah yang baru nih, yang baru dulu teman-teman ya. Nanti ini kan masih ada tanda penurunan teman di angka 124 ya. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di sini satu deh. Nah, ini tanda kenaikannya di angka 130. Nanti kalau teman-teman mau ngambil ya BMTR ya. Upayakan seperti rumus biasa standarnya teman-teman, MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Ingat itu ya. MA10 di bawah kanan, ingat MA10-nya harus menuju ke atas. Nah, karena posisi sekarang itu masih posisi penjualan dari seorang bandar lokalnya, poin pun sama. Smart Money sudah masuk kemarin di sini kan terjadi kenaikan sedikit walaupun sedikit tapi lumayan teman-teman ya. Nanti teman-teman ini kan belum masuk MA-nya belum masuk lagi nih. Kemarin kan sudah masuk tapi masih menghadap ke bawah. Jadi masih posisi downtrend. Tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA-nya di bawah 10 di MA 10-nya di bawah candle dan ingat harus lagi menuju ke atas. Apalagi kalau ditambah dengan isiannya akan lebih keren lagi. Ini sudah mulai murah banget teman-teman, sudah mulai murah banget secara Bunda Cat ya, sudah di harga murah banget. Ya, mungkin targetnya nanti bisa ke harga murahnya di angka 200-an ya. Tapi berdasarkan harga wajarnya masih mahal ya. Harga wajarnya 112 berdasarkan PR rasio, tapi kalau berdasarkan PBP 278 ini masih murah. Tapi kalau teman-teman mau ngambil, tunggu sampai betul-betul MA sebelumnya di bawah kena dan menuju ke atas. Lebih baik ngambil telat teman-teman, tapi si MA sebelumnya sudah mulai menuju ke atas teman-teman ya. Kalau terjadi kenaikan tinggi seperti hal di sini teman-teman lihat dulu di besok keluar kepala kembar apa enggak ya. Lebih baik tunggu koreksiannya aja teman. Walaupun teman-teman ngambil di sini area sini nih 145 itu sebenarnya masih murah teman-teman karena harga murahnya aja di angka 200-an kan. Teman-teman mau beli di harga murah bangetnya. Perhatikan ketika dia sudah jatuh ke harga murah banget ya, terjadilah kenaikan lumayan teman-teman ya, bisa ke level sini standar ya di angka 273-an. Ya teman tinggal bersabarnya aja, tinggal tunggu pungutan dari seorang bandar lokal teman-teman. Mungkin nanti bisa targetnya ke level sini aja nih. 148 ataupun ke angka 157 teman-teman ya. Smart Money sudah ngumpul kembali kan di sini teman-teman ya. Karena ini bandar lokal sama Panen belum melakukan akumulasi yang signifikan teman-teman ya. Oke. Karena di sini masih ada tanda penurunan kan yang 121 ya. Pas banget bukan pas banget masih harganya masih mahal kan 121 berdasarkan rumus PBB dengan 112 teman-teman ya. Oke, BMTR santai aja dulu karena belum ada konfirmasi MA10 masih berada di atas teman-teman. Mungkin kemarin pun sudah di bawah tapi tidak di ke atasin teman masih posisi datar teman-teman ya. MNCN lagi teman-teman ya. MNCN terus mulai menarik nggak? Sama pertanyaan MNCN ya. Kemarin bukan sudah di up dikit teman-teman. MNCN itu ya. Oh, MNCN gagal naik teman-teman. Gagal naik bukan gagal bayar, gagal naik. Ini tanda kenaikan teman-teman di angka 250 ya. Saya bikin di situ ya. Ini masih posisi downtrend teman-teman ya. Apakah menarik nanti? Kalau menariknya sudah mulai menutup tanggal 8 tanggal 9 nih ya. Masih ada dua kan? 232 sama di angka
berapa nih? 236 ya, 236 tanda penurunannya. Kalau lebih lewat dari situ akan lebih baik lagi. Kita lihat MNCN posisinya di mana. Wah, ini kalau milik Mr. HT teman-teman Heritano mah enak kalau naik teman-teman. Boom, bayangin dari sini nih, dari angka 800 bisa ke angka 1600 teman-teman ya. Di sini di angka 700 bisa ke level 1200. Jadi santai. Teman-teman bisa sampai ke level sini 482 ini teman-teman ya. Walaupun ini kelihatan fundamental, tapi di sini ada bandarnya teman-teman ya. Biarin aja. Anda bandar cenderung ingin punya harga murah teman-teman ya. Nah, walaupun posisi downtrend ternyata ini lagi diambil sama si bandar lokalnya. Perhatikan ya. Bandar foreign pun sebenarnya sudah ngambil jadi lama ya. Baik bandar lokal ataupun sedang ngambil banyak nih. Perhatikan nih, ngambil banyak, bandar lokal pun ngambil banyak. Jadi wajar kalau dia buangan sedikit demi sedikit. Tapi si bandar lokal sudah mengambil lagi sejak tanggal 19 Juni di sini nih. Di area sini. Ya, mungkin sekarang sudah murah banget teman-teman ya. Mungkin nanti turun-turun dikit akan jadi bumbu yang menyedap rasa enak teman-teman ya. Tunggu aja teman-teman sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle kembali ya. Dan ingat harus menuju ke atas. Mereka kemarin kan di sini kan gagal, teman-teman hanya meninggalkan jejak kenaikan aja. Nah, apabila MA10 sudah di bawah candle, tanda kenaikan sudah dijemput, MA10 sudah menghadap ke atas, saya pikir sih kalau pas ini bisa nih. 266 bahkan target saya itu di angka 300-an ataupun nanti ke harga murahnya bisa ke angka 482 teman-teman ya. Oke, smart money pun sudah mulai ngumpul, si Banaponnya sudah mulai masuk sedikit ya. Tapi sekarang hanya keluar sedikit juga teman-teman ya. Tapi kalau disatuin gabungin teman-teman ya, MNC ini masih banyak barangnya teman-teman. Hanya di sini aja pemohonnya agak besar dikit kan, di sini merahnya pekat banget nih. Sama si Bandar Foreign juga. Tapi secara pengambilan masih banyak banget barang. Jadi kalau target ke level 264 ke angka 282 untuk menjemput MA 200-nya cenderung masih bisa teman-teman ya. Nah, perhatikan teman MA 200 lagi menuju ke bawah ya. Artinya kecenderungan untuk turun kembali itu masih ada. Kecuali kalau di istilahnya kalau dijemput lebih cepat teman. Dorong aja set bisa ke atas lagi teman-teman ya. Mungkin tunggu aja teman. Ini bisa menjadi emiten yang kenaikannya tinggi nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, MNCN menarik, ya menarik, cuma belum saatnya ngambil, tunggu sampai betul-betul nanti emas bahkan akan menuju ke atas. Karena walaupun diturunkan, ternyata Bandar Lokal sama masih posisi pengambilan ya, terutama waktu bulan-bulan Februari, Maret, April, teman-teman mereka cenderung ngambil terus sampai Mei teman-teman ya, Bandar Foreign-nya itu. RMKE teman-teman ya, RMKE. Kita cek RMKE posisi di mana? RMKE. Wis, dia sudah mulai turun ya, ini lagi turun ya 510 ya. Dia punya harga tinggi dua kali di sini di level 1080. Sekarang sudah dari harga tengah ini milik bandar, teman-teman, maaf, milik fundamental ya 8. Nah, ini untuk RMKI masih posisi downtrend teman-teman ya, karena MA10 masih posisi di dalam candle teman-teman. Tunggu konfirmasi sampai ke sini nih. Ini kemarin oh ini udah lama nggak dibahas nih teman-teman ya. Di sini ada tanda kenaikan teman-teman. Nah, di angka 515 itu ada tanda kenaikannya. Biarkan nanti CMA sebelumnya kelihatan menghadap ke atas. Di mana lagi ada tanda kenaikan? Nah, yang terdekatnya di angka 520, terus di angka nih 530. Targetnya kemana? Bisa ke harga tengah di angka 617, 600-an teman-teman ya. 600-an di mana teman-teman ya? Area mana? Ini ya 600. Ini tanda kenaikan teman sini. Tanda kenaikan 545 ya. Kita cek di angka 600-nya di mana teman-teman. Ini udah kejemput dengan baik di sini ya. Mantap nih teman-teman ya. Ini manfaatin shadow-nya teman-teman ya. Shadow-nya bagus ini. Nah, ada gap seperti di angka ini. Ada gap. 580 ada gap ya. Ini tidak ada tanda kenaikan. Nah, di sini teman-teman. Nih tanda kenaikan. 625 teman, targetnya bisa ke situ ya. Kita evaluasi, kita hitung dulu sebentar ya. RMK ini. Targetnya saya bikin target ya di sini aja. Jangan jauh-jauh lah teman-teman. Soalnya posisinya sama 200 lagi menuju ke bawah dulu ya. Masih posisi downtrend ya. Target tanggal 08.07.25 teman-teman. Itu targetnya. Jauhin dikit ya. Oke teman-teman ya. Ini target yang terendahnya di sini. Kita bikin clone. Ya. Nah, target terendah di sini. Manfaatin shadow-nya teman-teman ya. Ini posisinya ini lagi bagus teman-teman di sini nih. Kita bikin support 500 tapi di sini ada penurunannya di sini nih. Nah, area penurunan 494 ya.
Oke, teman-teman tunggu sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya kelihatan banget teman-teman ya. Dan ingat lagi menuju ke atas ya. Bandar Poren sudah ngambil sini nih Bandar Poren di 2 hari nih. 23 sama 24 Juni ya. Terus ada pengambilan dikit, terus dia liburan dan ada pembuangan dikit-dikit ya. Di liburan sehari ini sini nih. Tanggal 1 Juli ya. Yang bagusnya bandar lokalnya nih, bandar lokal sudah ngambil sejak sini nih. Nah, 2 Juni kita mengambil terus ke atas terus ada turun ke bawah. Jadi walaupun ada turun ke bawah tapi masih posisi banyak pengambilannya teman-teman. Smart Money sudah mengukur dengan baik. Kita cek untuk RMKE posisi di mana ya? RMKE ya posisinya keren banget di sini ya. Nanjak, turun ya. Sudah lepas daripada harga tengahnya berarti sudah senit-senit di sini teman. Supportnya 453 berarti. 453. Di bawah ya kita cek deh. Kita cek lah ada support di sini teman-teman ya. Nah, ada nggak tanda penurunannya? Ih, bersih banget teman, ini bersih. Coba di sini doang teman-teman nih. Nah, tanda penurunannya 490 teman-teman, di sini aman. Di sini doang teman satu nih di angka 490 ya. Situ adalah tanda penurunannya. Mudah-mudahan sampai situ doang penurunannya nggak jauh-jauh ya. Sudah mulai kesentuh kan kembali juga sama shadow teman-teman. Ini posisi masih downtrend, makanya upayakan nanti setelah tanda kenaikan aja di angka 520. Lihat EMA sebelumnya menghadap kemana. Kalau masih sudah menghadap ke atas berarti dia mau uptrend lagi teman-teman ya. Saya mau ngecek ini teman-teman, berapa sih harga wajarnya ini? Harga wajarnya berapa? Ini 45 ke 53 bagus, ada peningkatan. 58 ke ini revenue kurang bagus teman-teman ya. Ini banyak efisiensi teman-teman ya. Tetapi revenue-nya kurang baik. 586 ke 337. Ini PRS-nya 7,54. Rata-rata di angka 8 berarti murah satu kali doang teman-teman ya. Nah, kita hitung ya berapa sih harga wajarnya. Kita TTM-nya 6765. 67,65 dikali dengan 8,85. 8,85. 598 teman-teman itu harga wajarnya ya. 5 harga wajar kuartal 1 PR rasio BBP kuartal 1 598 hampir 600 ya. 598 karena sudah terjemput, tinggal tunggu kuartal 2-nya teman-teman. Kita lihat untuk harga bukunya berapa sih ini? 40527. 405.27 dikali dengan BBP rata-ratanya berapa ini? 2 ya. 2,38. 2,38 sama dengan di angka 900-an teman-teman. Sedangkan sekarang di PBB berapa? Satu kalian ya, 1,26 rata-rata di angka 2,38 berarti masih murah teman-teman ya. 964 ya, itu harga wajarnya 964 ya. 080725 teman-teman. Kita cek lagi 964. Ya, benar ya 964. Kita pindahin agak kalah sedikit ya biar kelihatan. Nah, teman-teman sudah saya hitung harga wajarnya, bandar lokal pun sudah akumulasi, foreign pun akumulasi, Smart Money sudah mulai ada tunggalnya sampai betul-betul dia bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, bisa di level 520 ataupun nanti di angka 530 untuk melihat targetnya, teman-teman ya. Oke, manfaatin shadow-nya teman-teman ya, untuk kenaikan memanfaatin shadow-nya aja. Sekarang isinya justru mulai bagus kok. Lanjut ada INPS, nambah muatan 5 INPS. Oh, udah nambah muatan 50% nanti. Harusnya sabar dulu teman-teman ya. Tunggu aja dulu teman-teman karena masih bisa mantul teman-teman ya. Mungkin teman-teman kita mau biar cepat kejemput mungkin ya. Nah, ini mudah-mudahan mantul teman-temannya dari MA20 sama MA200-nya karena kan tanda penurunan hanya ada di angka 121. Nah, mudah-mudahan sih mantul di situ ya. Karena kalau jebol 123-nya cenderung dia akan turun ke level 111 untuk menutup PR-nya. Dan teman-teman sudah mau pada santai aja dulu teman-teman ya. Santai aja dulu untuk pengambilannya, biarkan dia terlihat jelas dulu ada candle hijau lah minimal teman-teman ya. Nah, posisinya murah banget, tenang aja ya. Ini posisi murah banget kok. Tuh teman-teman, soal di harga murahnya ini, di harga murah bangetnya.
Targetnya jangan tinggi-tinggi teman-teman ya. Ke level 400 juga sudah mulai bagus ini nih. 360-an lah teman-teman, itu mungkin targetnya ke situ ya. Oke teman-teman, bandar lokal kemarin ngebuang, sekarang masuk sedikit, cuma 523 lot doang nih. Kita cek domestiknya siapa yang ngambil. Ada CP, BQ yang ngambil lumayan teman-teman ya. Bandar Foreign cenderung keluar tapi masih ada sedikit barangnya teman-teman. Perhatikan ketika kemarin ngambil ya. Kemarin ngambil berapa nih? 2,8 juta doang ya, keluar sekarang 1,3 juta, kurang lebih segitulah teman-teman. Kalau secara TAM ini masih posisi uptrend. Kenapa uptrend? Karena belum menembus MA20 sama MA200-nya ya. Bisa jadi ini didongkrak kembali karena si bandar lokal pun belum jualan secara full. Sini nih, dia ngambil terus jualan di sini kan. Ketika turun dia jualan, wajar lah teman-teman, ngambil juga sudah dari bawah kan si bandar lokal. Nah ini ada pembuangan kemarin tanggal 7 Juli, tanggal 8 sudah ngambil sedikit, tapi ngambil sedikit doang ya. Cuma 523 lot doang. Sini ada CBQ bagus teman-teman, sama CB sama CMG. Ya INPS mungkin kalau teman-teman kemarin nyangkut di angka 182 mungkin setengahnya di angka 154 bisa kejemput ya, kan sudah mulai bikin shadow teman-teman. Oke teman-teman, UNPS seperti itu ya. Sebenarnya masih bandar lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Pantulan sudah mulai ditahan ya di MA20-nya. Nah, mudah-mudahan pas ditahan di MA20 terjadi pantulan lagi. Mungkin bisa ke angka 155 ataupun lebih dikit ya. Hati-hati ya kalau sudah tembus area 122-nya, dia sudah lepas daripada MA10 sama maaf, dia sudah lepas daripada MA20 sama MA200-nya, cenderung bisa ke level 111. Tapi untuk hari ini bandar foreign masih ada sedikit dan bandar lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Oke, untuk INPS seperti itu ya. Obat di 406. Obat di 406 ya. Sudah mulai agak murah nih, 406. Wah, di sini area sini area gap ya. Wah, bisa bisa naik teman ke gap sini. Gap ini ya. Saya bikin target gap aja sini nih. Target gap ya. Oke, teman-teman, target gapnya ya. Ini ada dua teman-teman nih. Gap juga sedikit kecil ya, di sini angka 378. Ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya, sudah mulai nyentuh MA10-nya. Bandar lokal pun sudah mulai masuk ini sedikit-sedikit ya, dari mulai tanggal 26 Juni teman-teman sudah mulai masuk. Dan per hari ini untuk domestiknya ada si kakak, BQ, CC ini si kakak bagus teman-teman, dia tidak terlalu lama, biasanya cuma jualan sebentar aja ya, bisa mungkin nanti kalau level 360 atau ke angka 374 ya. Apakah 406 bisa kejemput? Bisa teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada gap yang sangat tinggi di angka 442 teman-teman ya. Nanti mungkin kalaupun ada kenaikan sementara bisa ke level 378 ataupun harga tengahnya di angka 400-an teman-teman ya. Karena si bandar lokal sudah akumulasi, nanti kalau mau ngambil teman-teman ya, mungkin nanti target kenaikan bisa ke level 3360 dulu. Kita cek dulu deh di sini nih. Hanya sudah mulai dilewati teman-teman itu ya. Iya kalau di itu sudah saya pindahin ke depan dikit ya ke sini. Nah, di angka 362 tanda kenaikannya. Ini tanda penurunan juga teman-teman di sini nih. 3336 ya. Oke teman-teman, dia harus set satu kena lagi aja biar kelihatan MA 10-nya. Bisa menghadap ke atas target 362 dulu yang terdekat sama 378. Oke teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi bandar lokal pun sudah mulai ngisi. Foreign pun sebenarnya sudah mulai ngisi teman-teman nih. Cuma sedikit ya, tidak terlalu banyak teman-teman. Juga harga murah 3 harga berarti sudah ada harga murahnya ini nih. Di harga murah sini nih. 300-an itu harga murahnya untuk obat ini. Kita cek obat. Obat. Ya, sudah mulai dikit lagi ke harga murah teman-teman ya. Ini milik Fundamenta. Tapi ini emiten kemarin sore teman-teman. Emiten yang di-up duluan, jadi targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Ini emiten di-up duluan, targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, mungkin bisa ke level 442 dulu deh teman-teman ya. Ini sudah mulai disidewaykan 2 hari ini, mudah-mudahan bisa tanda kenaikan ke angka 362 teman-teman. Karena si barang lokal sudah mulai akumulasi, si foreign pun sudah mulai akumulasi lagi lumayan teman-teman ya. Kalau pingin enak sih nunggu smart money masuk teman. Jadi si bandar lokal ada lawannya ya, selain retail tapi lawannya smart money juga. Oke, obat seperti itu ya. Ada doh teman-teman, doh. Doh. Ini tadi naik teman-teman ya.
Wis, sudah lumayan teman, tanda penurunan dilewati dengan baik di sini ya. Saya hapus dulu ya, biar tidak banyak garis. Kita gedein dikit. Ya, kita gedein dikit. Ih, keren banget teman-teman nih. Ngambilnya tinggal satu, ini tinggal tanda kenaikan sudah dibikin kan di sini teman-teman, harusnya dibikin di sini nih 94-nya ya. Jadi biar ketahuan nanti ketika lepas daripada tanda kenaikan, nah sudah kelihatan emang menghadap ke atas kan. Ya, targetnya mungkin biasa angka 99 teman. Yang terdekatnya 99 sama di angka 114 teman-teman. Target agak atas sedikit di angka 159. Ini posisi teman-teman ya. Kalau sekarang up berarti posisi sudah mulai uptrend kembali ya. Dia harus bisa melewati sini targetnya nih. Di angka 107. Nah, untuk isiannya teman-teman ya, perhatikan bandar lokal masih keluar di sini si Doh ini ya. Ingat Doh itu punya apa teman-teman? Punya bandar teman-teman. Harga punya bandar Doh ini. Nih, perhatikan Doh. Doh ya. Doh itu punya bandar. Tunggu konfirmasinya aja teman-teman. Nih 213. Jadi kalau dia naik ke level 144 itu wajar ya karena punya bandar. Ini emiten yang belum pernah menyentuh harga atapnya. Masih ada kesempatan ke harga itu dan pernah menyentuh harga paling murahnya di angka 50 dua kali. Nah, ingat teman-teman ketika dia emiten 50, suatu saat akan ke 50 kembali teman-teman. Itu adalah suatu seperti yang sudah ada hukumnya teman-teman. Suatu saat dia akan ke 50 nih. Saya juga sudah nandain di 50 teman-teman. Karena ada tanda yang harus dijemput teman-teman. Oke, Doh, selama dia tidak lepas daripada MA 200-nya di sini di level 82 itu masih posisi uptrend. Tetapi kalau sudah lepas daripada MA 200 ya cenderung dia ke angka 72, hati-hati bisa mencapai ke angka 54. Tapi ini juga sebenarnya emiten emiten apa namanya? Oh, ini emiten yang di downtrend kan, Mei. Y-nya udah ketahuan nih. Apa nih? Y-nya si IU ya. Tuh, tuh ini emiten yang di downtrend kan langsung dem. Nah, seperti teman-teman ini contohnya, teman ini contoh. Ya, ini contoh emiten yang di downtrend kan ke 50 baru dem tuh teman-teman ya. Jadi ini targetnya jangan tinggi-tinggi ya, dia sudah bikin siklus di level 140-an teman-teman ya. Tapi ini milik bandar jadi targetnya nanti ke 140 aja. Nanti kalau di target ini kan lagi downtrend juga nih teman-teman ya, targetnya jangan jauh-jauh ke level 119 ya, di sini aja nih, tengahnya di angka 100-an teman-teman ya. Nah, mungkin angka sini ini nanti targetnya di angka 111 teman-teman ya, mungkin targetnya di situ aja, jangan jauh-jauh ya. Karena dia kalau pengen jauh lagi bisa melewati ini teman-teman ke angka 123 teman-teman baru dia terjadi gitu teman. Lumayan ya teman-teman ya. Oke, untuk isiannya tanda lokal masih keluar tapi poren cenderung masuk. Perhatikan poren di sini masuk. Sudah boleh masuk, hijaunya banyak daripada pengeluarannya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman bisa ke level yang tanda minimal ke sini lah ke 98 teman. Tunggu besok konfirmasi ya MA sebelum menghadap ke atas. Oke. Nah, secara apa TA ini posisi udah mau support di sini 88 support kenapa terjadi si ekor kembar teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Doh sobat itu ya tenang aja nih milik bandar teman-teman. Kecenderungan ingat kalau bandar apa ingin punya harga di bawah sebawah-bawahnya dan akan menjual di harga tinggi setinggi-tingginya. Itu prinsip bandar teman-teman ya. PTRO nih ada apa? Apakah sudah ada tren untuk kenaikan beberapa hari ke depan? PTRO ya. Kalau saya cenderung tidak mau jadi dukun teman-teman ya. Mau naik, mau tidak teman-teman ya. Yang penting saya sudah ngasih tahu kepada teman-teman ini loh tanda kenaikannya. Kalau mau ngambil MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Nah ini mungkin sudah mulai tanda kenaikan sudah dilewati kan. Artinya sudah mulai uptrend. Bandar lokal juga sudah mulai akumulasi. Foreign pun sudah mulai akumulasi walaupun sedikit ya. Nanti mungkin targetnya di sini nih. 3090 teman-teman di sini. Ini target kecil ya di sini. Saya bikin target kecil aja di sini. Jadi kalau mau naik ke sampai minggu depan, 2 bulan kemudian, nggak usah mikir situ teman-teman kalau saya sendiri ya. Kenapa? Karena saya yang penting saya kalau sudah mencapai targetnya ya udah teman-teman ya. Cenderung kita bersyukur dengan apa yang didapat. Contoh di sini ada target ke level sini teman-teman yang saya bilang level sini nih, sini nih. Apakah bisa terjemput hari besok atau sebulan kemudian atau seminggu kemudian gitu teman-teman. Yang penting saya sudah tahu target saya akan di sini jual. Kalau teman-teman pengen agak lama dikit ke angka 4 ribuan ya teman-teman harus nunggu lama dong gitu kan karena di angka 4 ribuan lumayan tinggi juga gitu kan dia harus melewati
gunung yang tertinggi sebelumnya gitu kan, sedangkan ini sudah mulai dilewati tunggu, makanya suka saya bilang ini tanda tanda kenaikan tanda kenaikan ya. Kalau tanda kenaikan sudah mulai dijemput, nah, tanda kenaikan sebelumnya menjadi sini nih, saya bikin kemarin kan target tanda kenaikan di sini, di angka 2760 ya. Nah, tadi berarti tanda kenaikan sebelumnya di sini nih, yang saya bikin menjadi target. Nanti kalau dia turun kembali, teman-teman ya, kita lihat tanda kenaikan di mana ya. Nah, nanti kenaikan yang sebelumnya itu dia target aja nggak jadi masalah ya. Ini posisi uptrend teman-teman, MA200 lagi menuju ke atas ya. Bandar lokal sudah mulai ngisi kembali. Kita cek bandar lokal siapa di sini yang ngisi. Ada siapa bandar lokalnya? Ada si Agi teman-teman masuk nih ya, si Agi masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya ke level situ ya. Jadi saya tidak, ada tanda kenaikan nggak di situ? Kita harus digedein dulu. Ini kalau nggak digedein nggak ketahuan ya. Nah, saya bikin lihat di sini nih. Oh ada teman nih, gejlok dikit kan. Nah, ini tanda 1, 2 nih teman. Sampai sini aja dulu ya. Nih 2970. Ya tanda kenaikannya ya. Bikin warna biru aja ya. Ini 2 nih di angka 3020 teman-teman ya. Itu juga tanda kenaikan di sini nih. Saya bikin lagi mau nggak di sini? Oke, bikin lagi sini ya. Ini tanda kenaikannya. Oke teman-teman ya. Mungkin nanti kalau dia turun ke level sini juga jadi masih aman lah teman-teman. Kenapa? Karena emang emiten ini kan milik bandar juga teman-teman. Ada ketokohan juga gitu kan. Padahal ini si emiten ini sering saya bikin, sering saya kasih gitu ya. Notes ya bahwa pinginnya ke 1700 teman. Kagak dikasih teman-teman ya. Ini kalau tidak terjadi market maker nge-up di tanggal 8, tanggal 9 bisa jadi turun ke bawah teman-teman ya. Bisa bisa saya bilang ini ke level 1300 bisa nih saya bilang, kagak mau malah di ke 1800 dikit lagi 1700 ya teman-teman ya. Udahlah, ya udahlah, segitu ya udah terima aja teman-teman ya. Nah, apabila dia tidak jebol area 1865 itu cenderung masih posisi uptrend ya teman-teman ya. Ini juga sudah mulai tidak jebol kan. Nah, mudah-mudahan ditahan terus di MA 200-nya ya. Kalau dia terjadi penahanan di MA 200-nya teman-teman ya cenderung ke atas. Nah, teman-teman nanti ke depannya ketika mau ngambil tunggu aja sampai mendekati MA 200-nya ya. Ataupun jebol-jebol dikit dah gitu. Yang penting MA 200-nya masih menuju ke atas. Nah, nanti mau ngambilnya bagaimana? Nah, MA sebelumnya bahkan mau juga seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ada kenaikan walaupun sedikit, teman-teman, ke angka 2.900 ataupun nanti ke angka 3.000-an kan lumayan, teman-teman ya. Lumayan 100 poin, 200 poin kan lumayan. Nah, teman-teman harus bersyukur di situ. Perhatikan teman-teman smart money ngumpul, terjadilah kenaikan lumayan karena mungkin teman-teman kalau yang ngambil cuman sebentar doang, ngambil 5 sampai 4% ataupun sampai 10%, pertanda dari smart money bisa menjadi pertanda teman-teman bisa up. Oke, teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman ya kalau mau ngambil emas 10 di bawah karena ingat lagi menuju ke atas. Saya pikir sih bisa teman-teman ke level 3.200 apalagi milik ini milik bandar teman-teman ya. Milik ketokohan juga kan. Inet, Inet. Itu sempat saya bilang di sini teman-teman. Waktu belum kejadian ini kan, mampukah ke tanda kenaikannya? Ya ternyata tercapai tanda kenaikannya teman-teman. Ini bagus teman-teman si bandar lokal nih. Saya tulis tercapai di sini ya. Nih. Tercapai ya. Sudah tercapai, kita hapus aja ya karena sudah tidak berfungsi lagi di sini. Satu lagi teman-teman di level 198 dan targetnya di sini. Nah, ini target saya di angka 212. Kita cek Inet posisi di mana sekarang? Inet. Ya, posisi sudah mulai mahal teman-teman ya. Ini milik bandar, siapa tahu teman-teman belum tahu gitu ya. Ini sudah harga premium teman-teman ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ya ke level 214. Di atas ada nggak? Oh ada teman-teman di angka 276 nih. Di atas lagi nggak? Nah, sampai sini aja teman-teman ya. Nih, target saya sampai sini aja. 276 nanti kalau ada isian nah kita kasih tahu lagi lah teman-teman ya. Oke, ini si Bandar Poren, Bandar Poren yang bawah sudah ngambil 16,9 miliar. Bandar lokal pun sama teman-teman. Mungkin tanda kenaikan akan di level 199. Apabila dia turun teman-teman ke level sini masih aman ya. 159 masih aman nih. Kadang-kadang kalau si bandar itu suka dikit-dikit diiris teman-teman ya. Nah, dia kan punya harga di bawah.
Terus teman-teman ya, targetnya teman-teman ambil secukupnya aja ya, ambil suka bisa ke level besok ke angka 198 ataupun nanti ke angka 212 teman-teman ya. Ini hampir jarang terjadi shadow teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nanti besok pun walaupun merah sudah kelihatan ya masuknya menghadap ke atas teman-teman ya. Penguatannya bagus nih teman sebenarnya lokal, sebenarnya forex sama sebenarnya lokalnya. Perhatikan nih, bandar lokal, bandar forex. Ini bandar lokalnya ada si PD, GR teman-teman ya. Si MG, YU cenderung broker-broker bagus semua ya. Foreign-nya agak ada si AK atau si CC sama si JT. Bagus nih broker ini. Nih si BB yang suka agak lumayan nih teman-teman ya. Agak lumayan dibikin shadow mulu kalau sama si BK teman-teman ya. Oke, untuk tanda kenaikan selanjutnya ada di level 198 dan targetnya di angka 210, mudah-mudahan bisa sampai situ. Dan ini target tanggal 12.06.25 di level 274 teman-teman ya. Ini bulan 9, bulan 1 nih, target ke 1 target 01.09.2000 ini tahun 2024 mudah-mudahan sudah bisa sampai ke sini teman-teman ya. Ya teman-teman yang nyangkut di angka 200-an sudah kecapai dengan baik ya. Ingat ini emiten milik bandar, terus ini pernah ke 50 teman-teman ya. Suatu saat juga akan ke 50 lagi. Begini teman-teman, apabila dia ada penurunan teman-teman ya, cenderung dia tidak bisa melampaui 165. Contohnya ini naikin nih teman-teman ya. Terus dia ada pantulan lagi di angka 200 ya, nanti ke atas lagi gitu ya. Cenderung dia tidak bisa melampaui harga ini teman-teman ya. Cenderung dia akan terus uptrend bisa ke level harga tertingginya di level 277. Tetapi kalau dia cenderung sudah mulai lepas atau ngejebol area sini teman 158, cenderung dia akan turun kembali bisa ke level 82 ataupun nanti ke level 114 ya untuk menjemput MA 200-nya. Oke teman-teman, untuk Inet bagus ya isiannya, mudah-mudahan besok sampai ke level 20199 ataupun ke target tahun 2024 ya ke 2214 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Eral teman-teman, Eral. Ini udah berapa lama teman-teman ya? Dikit lagi 1 jam teman-teman. Wish, Eral juga sudah tanda kenaikan tercapai teman-teman nih. Tinggal target juga sudah kejentuh dengan baik ini. Gimana dong ini? Tercapai. Oh ya teman-teman, yang Inet, yang beli Inet hati-hati ya, itu sudah harganya sudah mahal teman-teman ya. 267. Harga wajarnya 267 nih teman-teman ya. Sama di angka 341 ya. Berarti cenderung udah mahal ya. Baik, saya hapus dulu untuk pencapaiannya teman-teman di sini ya. Juga tercapai dengan baik nih teman-teman ya. Tercapai. Ini dulu dibahas tanggal berapa aja nih? Tanggal 18 bulan 1 teman-teman tuh sudah dibahas sudah lama kan. Nih. Semua ke situ. Nih teman-teman ya. Malah dihapus juga tanda. Ini dihapus, saya hapus ya. Saya kecilin dulu ini. Ini aja. Nah, ini saya hapus juga ya. Saya kecilin juga ya. Nah, ini target sudah kecapai dengan baik. Ini tanda penurunan apa kenaikan ini? Kenaikan ya sudah capai dengan baik. Sudah penurunan ya, tanda penurunan belum teman-teman ya. Ini posisi uptrend teman-teman ya. Apabila dia turun ke level sini hati-hati aja nih. 292 hati-hati aja ya. Itu sudah melewati MA 11 sama MA 20-nya ya. Bisa dia mulai dari awal lagi kan, bisa ke MA 200 lagi ya kalau lewat situ ya. Oke, teman-teman lagi posisi uptrend cuman ini jadi uptrend itu kenapa? Karena si bandar lokal lagi jualan dulu nih, teman-teman si Erat nih. Bandar lokal jualan dulu dan yang nerima itu si bandar foreign teman sini nih. Ya, bandar foreign nerima, bahkan terakhir pun ketika ada kenaikan sekarang itu bandar foreign yang nerima ya. Tapi dia tidak terlalu besar teman-teman sini. Ini kayaknya si bandar lokal yang ngambil siapa nih? Oh, teman-teman kita hati-hati teman-teman ya. Yang ngambil ini untuk memaaf harga itu teman-teman kita. Ini kayaknya YP ketemu XL nih. Ya, betul YP ketemu XL teman-teman. Hati-hati ya. SL yang scalpingnya sudah keluar teman-teman ya. Ya. Yang menyisakan siapa? XL retail yang bukan scalping dan YP ada orang-orang scalping teman-teman, dia bermodal besar bisa sampai miliaran teman-teman ya. Nah, biasanya dia tidak pernah meninggalkan barang teman-teman ya. Rugi ya rugi, untung ya untung teman-teman. Akan keluar dengan uh, sudah tidak punya kaitan apapun dengan emitennya, karena dia seorang scalper teman-teman ya. Oke teman-teman, begini ya. Kalau si real ini teman-teman terjadi penurunan ke level sini nih 314 masih posisi aman ya.
Kecuali kalau jebol MA20 masih hati-hati aja bisa ke level 294. Tanda kenaikan sudah saya bikin di 3362 kan dulu nih tahun 2024 dan sudah mulai kesentuh dengan baik. Kita cek untuk Eral ini. Eral. Jangan sampai teman-teman beli harga atas ya. Jangan sampai teman-teman beli di harga atas. Ya, dia itu emiten yang sudah di harga premium, teman-teman ya. Dikit lagi nih ke harga 400-an ya, ataupun nanti ke angka 3362. Nah, ini emiten yang pernah menyentuh harga atap. Nah, ini bisa emiten yang menjadi, ini kan emiten yang di downtrend kan. Nah, ini adalah tahun 2023, teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 400 ya. Tapi bagus banget ya, 2 tahun doang ya. Bisa 23, 24, 25 ya 2 tahun doang ya. Saya penasaran dan kita harus penasaran, teman-teman. Nih, utama ini utama, depan utama, teman-teman. Nah, nih, saya punya target utama nih. Nih. Artinya kalau target utama ini saya tulis lagi di sini biar panjang lah, teman-teman ya. Kalau saya mau mencapai target utama adalah emiten ini berarti di downtrendkan dari IPO-nya, dari listing deh, dari listing, dari sejak listing. Nah, ya, ini mudah-mudahan tercapai ke target utamanya teman-teman, karena saya kasih tanda ini ya. Nanti teman-teman istilahnya jadi bahan penelitian. Saya kan baru masuk di YouTube itu tahun 2024, teman-teman. Makanya saya ada beberapa emiten yang menjadi penelitian itu tahun 2024 saja. Ternyata seiring dengan perkembangan kita sama-sama, teman-teman ya. Kita sama-sama di sini untuk ngebahas emiten tahun 2023 ketika saya melihat seperti ini, oh betul, berarti teman sedikit lagi menjadi target utamanya nih gitu, teman-teman ya. Jadi setiap emiten itu yang dilongsorkan itu sampai ke level bawah nih 109. Nah, tapi tidak ke 50 ini teman-teman ya. Ini emiten yang dilongsorkan tapi ke tidak 50 tetapi langsung up teman-teman ya. Nah, mungkin nanti kalau yang emiten-emiten yang 50 juga ada yang langsung ke harga listing cuman dia harganya itu tidak sampai 400 500 enggak. Dia bisa angka 200-an, 190, 150 mungkin teman-teman ya. Kadang-kadang langsung di ke 50 kan teman-teman ya. Cuma beberapa hari ke 50, tapi dia lambat laun juga akan up. Ada yang cepat langsung merebut kayak tadi Inet ya kan, Inet itu kan Doh apa Inet teman-teman ya, Doh apa Inet yang dia emiten yang di downtrend kan. Bukan yang di up duluan nih teman-teman ya. Berarti Doh ya. Mana Doh? Ya ke situ lagi teman-teman ya. Lupa, saya post dulu sebentar ya. Nah, teman-teman seperti Doh ya. Nih. Itu emiten di downtrend kan dari harga 100 perak dem aja ke bawah. 50 perak, teman-teman. Tapi tiba-tiba dus tuh ke atas, teman. Bahkan dia belum pernah menyentuh harga atapnya. Ya, apalagi ini 213 sudah peak ini milik bandar gitu kan. Suatu saat dia akan minimal ke harga tengah bisa, teman-teman ya. Tapi dia sudah bikin siklus di sini nih. Maka targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, walaupun ini milik bandar. Nah, begitupun dengan emiten RL ini, teman-teman ya. Nah, suatu saat dia akan menjemput harga atasnya, teman-teman ya. Cuman teman-teman ya kadang-kadang ya teman-teman ya udahlah segini. Nah, itu bagus. Sudah bersyukur. Nah, bersyukur dengan apa yang didapat. Mungkin teman-teman niatnya mau ke atas tapi tiba-tiba di sini ke bawahin lagi, gimana teman-teman? Apakah teman-teman mau take profit di harga 300-an atau biarin aja dulu sampai ke sini dulu atau ke sini lagi? Bahkan harganya bisa lebih tinggi lagi ke angka 345. Tapi jarang teman-teman ya. Cenderung ya udahlah saya terima aja. Nah, bagus itu teman-teman bersyukur. Walaupun bisa sampai ke harga atap ke harga listingnya teman-teman ya. Cenderung teman-teman harus pandai-pandai bersyukur. Mungkin bagi teman-teman yang nyangkut mungkin bisa teman-teman ya. Nah, makanya buat teman-teman yang baru masuk ya ini harga sudah mulai premium. Apabila diturunkan kembali teman-teman akan melakukan apa? Padahal target kita itu di angka harga listing di sini. Ini target utamanya. Nah, makanya teman-teman ya bersyukurlah dengan apa yang didapat, maka teman-teman akan dilebihkan nanti. Ini posisi uptrend teman-teman ya. Saya pikir ke angka 360 bisa ataupun nanti ke angka 382 bahkan nanti ke harga listingnya ada ke 426.
Saya pinginnya seperti itu teman-teman ya. Karena emitennya lagi diakumulasi sama bandar Poren teman-teman ya. Oke, Eral seperti itu ya. Kemana itu teman-teman ya? Oke teman-teman, untuk Eral seperti itu ya. Ini akumulasi porennya bagus teman-teman. Biji besi poren belum jualan. Mudah-mudahan sampai ke 426 ya, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan seorang Eral. Esa, teman. Esa. Esa, Esa. Ya, posisi downtrend teman-teman ya. Ini tanda penurunannya teman-teman ya. Di level berapa aja nih? 565, terus di angka 555 ya, masih downtrend. Masih downtrend ya teman-teman ya. Tunggu dulu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terburu-buru ya. Biarkan mau masuk dulu deh. Nggak apa-apa masuk telat teman-teman ya. Sejarahnya pun dia dimasukin dulu baru diturunin lagi dah. Mungkin teman-teman bisa ngambil ketika dia koreksinya aja teman-teman ya. Jadi biar dulu dia masuk dulu kayak masuk dulu bawah kanal menuju ke atasnya baru teman bisa masuk ya. Oke, ini bandar lokal sudah mulai masuk ya di sini nih ya. 2-3 hari masuk, 2 hari keluar, tapi 1 hari masuk. Artinya sudah mulai diakumulasi. Poren bagaimana? Nah, Poren perhatikan nih. Poren masuk sekitar 7 miliar, keluar 4 miliar, terus masuk lagi 400 jutaan, keluar sedikit. Artinya masih ada sisa barang. Begitu teman-teman ya. Ini tanda penurunan masih ada di level 535 ya, tanggal 8, tanggal 9 nih teman-teman ya. Ini yang saya pinginkan itu seperti turun ke tanggal 8, tanggal 9. Biarkan emitennya turun ke tanggal 8, tanggal 9, tapi untuk IHSG-nya jangan ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Saya itu tadi target sini. Tanda kenaikan di angka 675 dan di angka 620. Nah, ini kalau jadi tanda kenaikan yang ini, teman-teman targetnya bisa ke level 680 ataupun lebih dikit di angka 715. Harga wajar 600 kan teman-teman, ya wajar kalau dia diturunin lagi ke harga murahnya gitu kan. Ke harga di bawah 635. Kita cek ESA teman-teman. Kita cek ESA. ESA hilang 2 terbilang. Ya, teman-teman standarnya sekarang di harga standarnya ya. Sekarang harga standarnya nanti teman-teman targetnya bisa ke harga tengah. Standarnya di harga tengah. Ya kalau dikasih bonus lah bisa ke angka 900-an, tapi teman-teman lihat nanti MA-nya gitu kan. Apakah teman-teman bisa menahan ketika harga tengah sudah lewatin, tiba-tiba dibawa ke bawah lagi ke bawah harga tengahnya. Nah, teman-teman kuat nggak nahannya di situ ya. Tunggu aja sebentar teman-teman ya. Nanti target harga tengah aja hingga angka 800-an. Oke, tunggu dulu teman-teman, tunggu sabar dulu, sabar ya. Biarkan emiten ini memasukin dulu areanya dulu. Karena masih ada tanda penurunan di level 510 sama di level 535. Dan bahkan kalau jebol tanggal 8, tanggal 9 bisa ke level 498. Smart money sudah ngumpul dengan baik, tunggu sampai smart money ada yang tinggi teman-teman ya. Biarkan dia masuk dulu nih, SMA 10-nya di bawah candle dulu teman-teman ya. Walaupun pada lokal sama pada sudah akumulasi. Lanjut, ada Inai teman-teman. Inai nih. Indal Aluminium Industri. Inai. Harga sudah mantul dari harga mau mendekati murahnya teman-teman. Di 86, kemarin tertinggi 210 ya. Ini milik fundamental teman-teman. Ya ini sudah mulai teman-teman. Makanya ini jadi tanda kenaikan lagi nih. Di angka 179 tanda kenaikannya. Nah teman-teman ini perhatikan nih, bandar Poren sudah akumulasi. Maaf, bandar lokal akumulasi di sini nih. Perhatikan di sini. Hijau-hijau sudah mulai banyak kan tuh. Hijau-hijau sudah mulai banget. Artinya sudah mulai diakumulasi. Cuman di sini bandar si teman kita ya pada ngambil ya. Di sini smart money tidak terdeteksi nih. Yang sedikit-sedikit aja. Ya, tunggu teman-teman ya, tunggu aja. Nanti pun dikasih kesempatan ke level 193 sama di angka 220 ya. Nanti nikmatin shadownya teman. Nanti nikmatin shadownya. Biarkan si MA10-nya kemarin kan sudah MA10 sudah mulai di sini ya. Dan nggak penuhnya support teman sini nih. Support apa bukan sini? Oh ya, support teman-teman ya. Ini support. Mudah-mudahan ditahan di angka 154 ya, atau enggak ditahan di angka 153-nya. Nah, ini tanda penurunan ada di level 144 mendekati MA200 ya. Padahal sudah mulai di bawah MA200, sudah mulai di bawah, teman-teman sudah mulai melengkung nih sebenarnya nih. Sudah mulai melengkung dan sudah mulai mau ke atas. Kalau kita ukur dari sini nih, tuh.
Sudah mulai ke atas teman-teman ya. Sudah mulai ke atas dikit-dikit. Masih dorong dikit-dikit lah teman-teman ya. Upayakan nanti MA10 sudah menuju ke atas. Nanti manfaatin shadow-nya teman-teman nih, manfaatin shadow-nya. Karena ini secara valuasi harga wajar berdasarkan PR ratio-nya nggak ada. Artinya pasti EPS-nya negatif. Pasti EPS-nya negatif ya teman-teman. Nanti targetnya bisa ke level sini nih agak tinggi dikit deh ya. Ini bisa tercapai dengan shadow juga bagus teman-teman. Cuma kalau kita ngandelin shadow tiba-tiba naik tinggi teman-teman nggak bisa ngejar ya. Makanya kalau dibiarkan, ya udahlah di sini juga sudah mulai agak murah dikit gitu kan. Di sini nih sudah mulai dikit, sudah mulai koreksi. Yang penting ya tidak jebol area MA 200-nya ataupun di level 141-nya cenderung masih aman teman-teman. Karena di sini ada luas nih. Ada gap yang sangat luas sekali di sini teman-teman di angka 122 teman-teman ya. Itu adalah area gap yang harus dipenuhi kebutuhannya. Juga ada tanda penurunan di angka 81 teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya manfaatin aja shadow-nya teman-teman ya. Sebenarnya lokal pun sudah akumulasi, yang penting dia tidak jatuh dari MA 200-nya. MA 200 jebol bisa melangkah melalui target penurunan di level gap yang sangat lebar sekali, pasti ketutup di level 123. Atau enggak teman-teman tunggu deh sampai ke betul-betul ini ketutup si candle ini, si gap ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk inai seperti itu ya, posisi pun inai ini dalam posisi dia murah teman, sudah mulai di up dan ini milik fundamental 5.82, tapi secara fundamental belum ada, makanya terjadi penurunan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, selamat malam dan ciao.